Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Kali ini kita mendapati servisan yaitu Samyang 8mm f3,5. Dan ini lensa ini jatuh di dalam tas. Jadi entah kenapa fokusnya ini tidak mau bergerak sama sekali. Jadi fokusnya asli, ini keras banget. Nah, nanti kita coba akan eksekusi untuk lensa Samyang 8mm f3,5 ini. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, ini saya puter nih. Nah, ini asli nih. Cuma yang bergerak itu cuma diafragma aja nih, teman-teman nih. Nah, ini coba nanti kita akan bongkar semua. Dan untuk lensa-lensa yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi semuanya itu nanti dicopotin. Nanti semuanya dicopotin habis. Nah, kita selamatin kaca-kacanya. Jadi setelah kaca-kacanya diselamatkan, maksudnya jangan sampai nanti kena tang, kena obeng dan lain sebagainya. Jadi untuk optik-optik ini nanti kita copotin karena kita berfungsi terfokus ini sama focusing. Nah, jadi nanti kita hanya mengurusi focusingnya aja dan untuk keseluruhannya. Nah, nanti di focusing itu yang bermain untuk tajam atau tidaknya gambar, jauh atau dekatnya, mana yang kita akan foto. Nah, seperti itu. Namun sebelum kita lanjut untuk lebih jauh eksekusi nih teman-teman, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya, nah ini dia, jangan lupa dong dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik nih teman-teman dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk teman-teman semua senusantara. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, jangan di skip. Nah, ikuti terus ya dari awal hingga akhir. Nah, biar teman-teman ini nggak gagal paham nih, karena ini parah banget nih, nanti dibongkar semua. Oke, ikuti terus, check it out. Oke, untuk teman-teman Nusantara. Nah, jadi setelah kita buka di mounting bagian belakang nih ya. Nah, jadi kita melihat bahwa lensa ini masih full original. Jadi asli nih, lensanya belum pernah dibuka-buka nih teman-teman nih. Jadi semua baut-bautnya itu lumayan agak keras ya. Jadi kita sendiri harus mempunyai obeng yang benar-benar bagus kualitasnya agar baut-bautnya itu tidak rusak nih teman-teman nih. Nah, oke. Sekarang kita amati dulu semuanya. Nah, setelah itu, nah dimana kita harus ngebuka dia punya fokusnya. Nah, ini seperti teman-teman lihat ya. Ini focusingnya tetap ini masih keras banget ini. Wah, pokoknya ekstrim banget lah. Nah, ini kita buka di bagian karet focusingnya. Nah, biasanya untuk lensa-lensa seperti ini nih teman-teman, jadi di dalam itu ada bautnya. Baut untuk pegangan ke drat dalam. Jadi di dalamnya itu ada barel focusing, yang dimana itu nanti barelnya itu diikat oleh beberapa baut yang ada. Jadi itu sebagai buat pengunci. Nah, karena si bagian depan ini yang tadi ada karetnya itu, di bawahnya itu ada petunjuk meteran. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan bongkar pelan-pelan semuanya, jangan sampai barang ini rusak karena ini masih perdana nih teman-teman nih. Jadi perdana, ini lensa baru dibongkar pertama kali nih oleh kita nih. Nah, jadi kita mesti ekstra hati-hati untuk di bagian bodinya, jangan sampai nanti bodinya cacat.
Nah, jadi coba kita kerja yang apa namanya full ekstra hati-hati. Oke teman-teman, nah ini yang kita buka ini adalah petunjuk meterannya. Yang tadi kita sudah buka juga apa namanya ring diafragma. Nah ini sudah cukup banyak yang sudah kita bongkar. Nah namun kita harus ngebongkar lagi nih optik bagian dalam dan juga apa namanya rumah untuk optik bagian luarnya nih. Nah ini kita buka dulu nih. Karena apa? Karena ini nanti akan menjadi satu penghalang, karena ini harus benar-benar ketemunya focusingnya aja. Jadi yang lainnya nggak usah ketemunya focusingnya aja, karena ini bagian focusingnya ini yang sangat fatal. Nah nanti teman-teman juga bisa melihat untuk focusingnya ini benar-benar keras banget ini. Jadi jatuhnya ini kayaknya ini nggak lurus ya, agak naik atau turun salah satunya. Nah sehingga ini barelnya lari. Nah tadi itu pegangan buat focusingnya tuh teman-teman, itu sudah kita copotin. Nah jadi ini dia yang putihnya itu yang bening, yang titanium. Nah itu adalah focusingnya tuh. Nah itu focusingnya. Jadi ini kita selamatin dulu bagian atasnya, karena nanti focusingnya ini yang kita akan perbaiki. Oke teman-teman Nusantara, nah ini deh nih, ini yang barelnya ini tidak bisa bergerak nih teman-teman. Jadi tadi saya telah mati, jadi ada di satu sisi barelnya itu dia lari satu derat. Jadi setengahnya itu ke dalam, setengahnya itu keluar, karena itu akibat benturan yang cukup tinggi teman-teman. Nah jadi nanti kita coba mungkin ini rasanya sih nanti akan diketok ulang. Nah jadi supaya si yang masuknya itu bisa keluar lagi. Nah jadi jangan dimasukin lagi, jadi harusnya kita keluarkan. Nah dengan dikeluarkannya itu dia akan kembali kepada relnya. Nah itu baru bisa berfungsi fokusnya. Nah ini alat-alat yang kecil ini kita copotin dulu semua nih teman-teman nih, karena nanti takutnya saya puter ini bisa bengkok. Nah nanti lebih repot lagi, nanti meluruskan lagi. Nah jadi ini harus kita copotin komponen-komponen yang nggak penting, dan kita hanya meninggalkan si barel focusingnya saja. Oke teman-teman Nusantara, ini optik belakangnya juga kita sudah copotin, jadi optik-optiknya sudah nggak ada nih teman-teman nih. Nah ini tinggal blade diafragma, ini nggak terlalu pengaruh, dan juga barel untuk focusingnya. Nah ini kita lagi cari selanya, nih ada di mana. Nah oke, nah ini sudah kita copotin. Ini salah satu fokusnya, dan fokusnya itu ada dua teman-teman. Jadi yang tadi kita copotin itu dia maju mundur. Nah sedangkan yang ini yang bagian untuk muternya yang ini nih, yang keras ini nih teman-teman nih. Nah nanti kita coba kasih cairan supaya si seal fokusnya itu hancur dulu ya. Jadi biar lebih licin lagi. Nah jadi nanti waktu kita ketoknya itu bisa kena, dan itu langsung bisa jalan. Nah ini teman-teman, ini sudah kita proses pengetokannya. Nah ini sudah bisa jalan lagi. Nah ini kita coba terus menerus sampai benar-benar smooth. Nah ini barelnya baru kita pasang lagi, barel yang ini nanti maju mundurnya yang barel yang ini. Dan pemasangan ini semuanya mesti presisi lagi teman-teman. Kalau enggak nanti di bagian belakangnya itu berantakan. Jadi fokusnya sudah bisa diputar lagi. Namun petunjuk focusingnya itu nanti adanya di mana, terus diaframanya ada di mana, mountingnya ada di mana. Jadi nanti tidak bisa presisi lagi. Nah itu teman-teman, itu harus yang benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nanti udah dipasang semuanya, udah rapi, ternyata itu terbalik-terbalik. Nah contohnya
focusingnya itu indikatornya harusnya ada di atas. Nah ini ada di bawah. Nah seperti itu satunya. Terus yang kedua, mountingnya itu pas kita puter, petunjuknya itu ada di pinggir, kagak presisi ada di tengah. Oke teman-teman Nusantara, jadi ini kita rakit kembali semuanya seperti sebelumnya. Dan ini harus penuh dengan perhitungan nih teman-teman nih untuk memasang komponen-komponen yang tadi kita copotin. Nah seperti itu. Dan ini kita pengerjaan ini teman-teman, kita memakan waktu 3,5 jam untuk satu buah lensa ini aja nih. 3,5 jam teman-teman. Wah itu sampai bete deh. Kita nyari sono nyari sini, dan akhirnya kita berhasil untuk memperbaiki focusingnya. Nah ini sudah teman-teman bisa melihat ya, ini sudah enak di fokusnya. Dan sudah maju mundur juga untuk si fokusnya. Jadi ini sudah dapat semua nih, tinggal penyusurannya saja. Oke teman-teman Nusantara, sembari kita merakit, jadi di sini untuk teman-teman Nusantara, ya jangan mengalami kendala yang seperti inilah. Kita harus lebih safety lagi membawa alat-alat fotografi kita. Dan di satu sisi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai kendala dengan kamera manual, kamera digital, digicam dan juga mirrorlessnya, nah boleh kalau misalkan kita dipinta untuk membantu memperbaiki atau ada kotor-kotor yang mau di cleaning. Nah, teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan pandu di kolom komentar untuk tindakan selanjutnya, seperti pengirimannya kemana, terus kurang lebih biayanya berapa. Nanti kita bisa pandu di kolom komentar. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita menerima jasa perbaikan perawatan untuk semua jenis kamera dan lensa nih teman-teman. Jadi kameranya mau kamera manual, kamera digital, dan kamera mirrorless dan digicam. Nah seperti itu. Dan untuk lensa, semua jenis lensa baik manual dan autofocus. Nah autofocusnya itu yang DSLR maupun yang mirrorless. Nanti kita akan semua bantu. Dan nanti kita akan bahas di kolom komentar nih teman-teman. Nah seperti itu. Dan untuk wilayah kita sendiri itu ada di Jakarta Pusat nih teman-teman nih. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya bisa langsung main, bisa langsung mampir. Dan untuk yang di luar Jakarta Pusat, jangan bersedih hati dong, ya kan? Nanti kita kirim alamatnya. Nah jadi semua agen pengiriman itu nanti akan sampai ke tempat kita. Nah nanti kita akan konfirmasi. Tapi teman-teman nanti untuk lebih lanjutnya ya kita akan bahas di kolom komentar seperti itu. Dan di sini untuk kamera manualnya itu dari kamera point shoot, ring finder, SRL dan TRL. Nah seperti yang tutorial yang kita bikin itu mungkin sekitar 800 tutorial yang sudah kita bikin. Nah seperti itu. Nah jadi untuk kameranya itu dari berbagai macam tipe, merek dan kerusakan. Nanti kita bisa bahas di melalui kolom komentar. Dan untuk digitalnya nih teman-teman nih, nah digitalnya itu kita menangani Nikon dan Canon saja. Nah kenapa? Karena kita masih bisa mendapatkan spare part untuk Nikon dan Canon, dan selebihnya kita tidak bisa mendapatkan spare part karena showroomnya sudah tidak ada. Nah seperti itu. Dan untuk lensanya nih, itu untuk lensa kita semua lensa kita akan bantu. Nah seperti itu. Nah jadi lensa Nikon, Canon dan Tokina, Tamron, Vivita dan lain sebagainya. Dan untuk kamera mirrorlessnya itu semua mirrorless dari berbagai merek, tipe dan kerusakan kita akan bantu. Dan di Gcam juga sama, dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan nanti kita akan bantu. Nah nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, nanti kita akan bahas di kolom komentar. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi untuk perbaikan lensa yang kasusnya jatuh itu karena banyaknya pekerjaan ya. Nah jadi
apa namanya teman-teman itu tidak bisa diburu-buru. Nah, karena apa? Karena banyak sekali paket-paket yang kita terima, jadi kurang lebih kita janji itu dalam waktu 1 minggu. Nah, 1 minggu pengerjaan, tapi biasanya itu nggak sampai seminggu udah selesai. Karena apa? Karena semuanya kita dengan tim kita itu kerjanya kita kebut. Nah, jadi ya supaya apa? Supaya tidak terlalu menumpuk pekerjaan-pekerjaan dari teman-teman dari berbagai daerah Nusantara. Oke, untuk teman-teman Nusantara, nah jadi tutorial-tutorial yang kita bikin ini adalah semata-mata untuk bukti autentik. Nah, seperti itu, bahwa kita bisa memperbaiki berbagai macam lensa dan juga body dan lain sebagainya, dan bukan ajang untuk belajar. Nah, seperti itu, karena untuk belajar bongkar pasang kamera itu tidak semudah yang teman-teman kira. Jadi terutama kita harus punya skill dan alat-alat yang cukup semuanya, dan juga daya ingat yang cukup tinggi. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini, setelah kita bongkar semuanya dan kita harus kembalikan lagi seperti awal itu, dan itu tidaklah semudah yang teman-teman kira. Jadi kebanyakan banyak juga korban-korban tutorial yang kita terima. Jadi ada beberapa komponen yang seharusnya itu tidak perlu dicopotin, dan akhirnya dicopotin. Nah, seperti itu, dan setelah itu tambah berantakan dan akhirnya tidak bisa dipasang. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa melihat ya. Jadi fokusnya itu sudah bisa diputar-putar. Nah, ini tinggal kita pasang di beberapa bagian. Nah, ini kita cari titik infinity-nya dulu. Nanti setelah itu, ini dia, ini titik infinity-nya teman-teman. Nah, ini kita puter, dan ini titik infinity-nya di bawah ini kita langsung taruh di paling terjauh. Dan setelah itu apa namanya, ini perlu di setel lagi. Dan setelah ini selesai, nanti baru kita pasang ring diafragma dan juga apa namanya, mounting. Dan setelah itu kita akan sedikit cleaning karena tadi ada beberapa optik yang kepegang, jadi itu perlu kita cleaning ulang. Karena apa? Karena supaya lensanya tetap celing. Nah, oke. Dan solatip ini adalah untuk pegangan focusing. Jadi sebenarnya solatip ini hanya pegangan aja sih, nggak terlalu apa namanya, karena nanti akan dipres lagi oleh plastik karet fokusnya, itu akan lebih press lagi. Oke teman-teman Nusantara, ini fokusnya sudah selesai kita pasang, dan juga apa namanya, petunjuknya. Ini yang merah, ring merah ini adalah petunjuknya nih teman-teman nih. Nah, jadi ini kita apa namanya akan melihat. Jadi kalau misalkan diputar itu petunjuknya itu akan pas posisinya. Oke teman-teman, ini ring diafragma sudah selesai kita pasang, dan ini adalah bagian tuas untuk tendangan diafragma. Nah, ini tendangan diafragmanya yang ini teman-teman. Walaupun ini manual, tapi nanti kalau misalkan kita putar diafragmanya itu, nanti ini akan bermain. Nah, jadi untuk apa namanya, mengikuti petunjuknya. Nah, jadi ini dia nih. Nah, ini kita setting dulu sebentar, dan setelah itu baru kita pasang mounting belakangnya. Nah, dan sekarang nih teman-teman nih, mountingnya kita sudah pasang nih. Dan untuk mounting ini juga harus presisi ya, karena ada 3 baut apa namanya. Jadi yang pentingnya nih untuk pembongkar-bongkar lensa itu bautnya banyak banget teman-teman. Jadi kalau bisa jangan sampai salah ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena apa? Karena nanti akan merusak rumah derat. Dan kalau misalkan rusak rumah derat itu, nanti bautnya diputar aja keras, dan akibatnya itu nanti apa namanya, kurang lebih serpihan-serpihan daripada rumah baut yang baru itu akan mengenai focusing, dan itu nanti akan stuck. Nah, itu jadi keras, tapi bisa diputar fokusnya tapi keras. Nah, itu
nanti ngebongkarnya jadi repot lagi, lebih repot daripada lensa jatuh. Nah seperti itu, karena itu semuanya sudah ngunci. Nah oke teman-teman, ini untuk bagian tengah ke belakang sudah selesai semua. Dan ini optik paling depannya nih teman-teman nih. Nah ini tinggal kita pasang berapa bagian lagi. Ini sudah selesai. Nah kita tinggal coba. Nah cantik teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan Samyang 8 mili f3,5 ini. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.